Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ruang R004 dengan saya Nur Kurniasa Fitri dengan NIM A1D124112. Dengan saya Zizka Oktanesa dengan NIM A1D124110. Saya Jeffrey Alfiansa dengan NIM A1D124111. Saya Filia Metriana dengan NIM A1D124109. Saya Alia Nabila dengan NIM A1D124122. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai filsafat pendidikan menurut John Dewey. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu John Dewey, yaitu seorang filsuf, psikolog, dan pembaharu pendidikan Amerika yang berpengaruh secara mendalam membentuk lanskap pendidikan modern. Filosofi dan pedagogisnya pendekatannya telah melampaui eranya, terus mempengaruhi pendidikan kontemporer praktik. Teori pendidikan Dewey berkisar pada pragmatisme dan pembelajaran berdasarkan pengalaman, menempatkan penekanan kuat pada pengembangan pemikiran kritis dan penanaman masyarakat yang demokratis. Inti dari filosofinya adalah beberapa tujuan inti yang harus berlanjut dengan para pendidik di seluruh dunia. Nah, salah satu tujuan utama Dewey adalah untuk mendorong perkembangan intelektual siswa dengan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mandiri. Dia percaya bahwa pendidikan harus bukan hanya sekedar penyerapan fakta dan informasi secara pasif. Sebaliknya, hal ini harus melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan penyelidikan aktif. Dewey berpendapat bahwa hafalan tradisional, metode pembelajaran yang sering melibatkan hafalan dan pengulangan, menghambat kreativitas dan berpikir kritis. Dia menganjurkan pendekatan yang lebih dinamis di mana siswa didorong untuk mempertanyakan, mengeksplorasi dan terlibat dengan lingkungan sekitar. Dewey percaya bahwa hal ini akan menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi dan mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara analisis dan mandiri. Nah, tujuan utama lain dari filsafat pendidikan Dewey adalah promosi pengalaman pembelajaran. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus berakar pada pengalaman pembelajaran. Dewey terkenal dengan pernyataan, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Pepatah ini merangkum keyakinan bahwa pembelajaran terjadi paling baik melalui pengalaman dan interaksi langsung dengan dunia. Dia berpendapat bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman lebih bermakna dan bertahan lama dibandingkan dengan yang diperoleh melalui instruksi pasif. Dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran langsung aktivitas, proyek dunia nyata, dan lingkungan belajar kolaboratif, para pendidik dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih menarik dan relevan yang mencerminkan kompleksitas dunia nyata kehidupan. Dewey juga menekankan pentingnya interaksi sosial dan komunitas dalam proses pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat yang demokratis. Untuk tujuan ini, ia menganjurkan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada keterampilan sosial, empati, dan pengembangan etika. Dewey melihat kelas sebagai mikrokosmos masyarakat, di mana siswa dapat belajar bekerja dan berkolaborasi, menyelesaikan konflik, dan menghargai berbagai perspektif dengan menumbuhkan rasa komunitas dan tanggung jawab sosial di dalam kelas. Dewey percaya bahwa pendidikan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih adil dan setara. Nah, selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi, Dewey ini adalah pendukung kuat pendidikan progresif. Nah, yang berusaha melepaskan diri dari model sekolah tradisional yang kaku dan otoriter. Dia berpendapat bahwa pendekatan yang digunakan lebih berpusat pada anak, di mana kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing anak harus diperhatikan. Nah,
siswa dipertimbangkan. Dewi percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan individu daripada memaksakan model yang sama untuk semua orang. Pendekatan ini membutuhkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sekedar penyampai ilmu pengetahuan saja. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang lebih personal dan fleksibel. Dewi bertujuan untuk memelihara potensi unik setiap siswa dan menumbuhkan kecintaan terhadap pembelajaran seumur hidup. Nah, visi Dewi untuk pendidikan juga mencakup integrasi pendidikan kejuruan dan akademik. Pembelajaran, ia berpendapat bahwa dikotomi antara pendidikan vokasi dan pendidikan akademik adalah buatan dan tidak produktif. Dewi berpendapat bahwa keterampilan praktis dan pengetahuan akademis harus diintegrasikan untuk memberikan pendidikan yang lebih holistik. Nah, dia melihat nilai dalam pelatihan manual dan kegiatan langsung yang dia yakini dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan kemampuan memecahkan masalah. Dengan menjembatani kesenjangan antara pendidikan kejuruan dan akademik, Dewi bertujuan untuk mempersiapkan siswa baik untuk dunia kerja maupun menjadi warga negara yang aktif. Nah, untuk lebih jauh lagi, Dewi menganjurkan sifat pendidikan yang berkelanjutan dan seumur hidup. Dia percaya bahwa pembelajaran tidak harus dibatasi pada tahun-tahun awal kehidupan atau dinding-dinding sekolah, kelas. Sebaliknya, pendidikan harus dilihat sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, yang terus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Dewi berpendapat bahwa sifat masyarakat yang berubah dengan cepat dan teknologi menuntut individu untuk dapat beradaptasi dan bersedia untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan dengan menumbuhkan kecintaan terhadap pembelajaran dan pola pikir ingin tahu. Pendidikan dapat membekali individu untuk menavigasi kompleksitas dunia modern dan berkontribusi secara berarti bagi masyarakat. Filsafat pendidikan Dewi juga menggarisbawahi pentingnya berpikir reflektif, meyakini bahwa refleksi adalah komponen penting dari proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan sebelumnya dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi. Dewi berpendapat bahwa pendidik harus mendorong siswa untuk merenungkan pengalaman belajar, mengajukan pertanyaan, dan mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka. Hal ini praktif reflektif. Menurut Dewi, tidak hanya akan meningkatkan perkembangan kognitif, tetapi juga mendorong pertumbuhan moral dan etika. Singkatnya, filsafat pendidikan John Dewey dicirikan oleh sejumlah karakteristik utama. Tujuan yang berusaha mengubah model sekolah tradisional. Dia menganjurkan pendidikan yang mendorong pemikiran kritis dan mandiri, mendorong pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan menekankan interaksi sosial dan komunitas. Visi Dewey mencakup pendidikan yang berpusat pada anak, pendekatan integrasi pembelajaran vokasional dan akademik, dan pengakuan terhadap pendidikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan seumur hidup. Penekanannya pada pemikiran refleksi lebih jauh menonjol ke dalam dan kompleksitas filsafat pendidikannya. Ide-ide Dewey terus berlanjut untuk menginspirasi para pendidik dan pembaharu, mengingatkan kita tentang kekuatan transformatif pendidikan, potensinya untuk membentuk masyarakat yang lebih kuat, transformatif, yang lebih adil dan demokratis. Nah, pengaruh si Dewi ini pada bidang pendidikan modern tidak dapat dilebih-lebihkan. Penekanannya pada pengalaman pembelajaran telah menemukan ekspresinya dalam pendekatan pedagogis komplementer seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis penyelidikan. Nah, metode-metode ini mendorong siswa untuk terlibat pembelajaran berbasis penyelidikan dengan masalah dunia nyata dan mengembangkan solusi praktis yang mencerminkan keyakinan Dewey tentang pentingnya belajar melalui pengalaman.
Nah, demikian pula dengan advokasi DW untuk pendekatan yang berpusat pada anak telah mempengaruhi perkembangan model pembelajaran yang personalisasi yang berupaya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan minat unik setiap siswa. Nah, model-model ini mengakui bahwa siswa belajar dengan kecepatan dan cara yang berbeda, dan mereka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih fleksibel dan inklusif. Visi DW tentang pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan kewarganegaraan yang demokratis juga tetap sangat relevan saat ini. Dalam dunia yang semakin saling terhubung dan beragam, kemampuan untuk memahami dan menghargai berbagai perspektif menjadi lebih penting dari sebelumnya. DW penekanan pada interaksi sosial dan komunitas di dalam kelas memberikan cetak biru untuk mengembangkan keterampilan ini dengan menciptakan lingkungan belajar kolaboratif dan mendorong siswa untuk terlibat dengan berbagai sudut pandang. Pendidik dapat membantu siswa mengembangkan empati dan kesadaran sosial dibutuhkan untuk menavigasi masyarakat yang kompleks dan pluralistik. Nah, selain itu, keyakinan DW terhadap integrasi pembelajaran vokasional dan akademis telah diperoleh perhatian baru dalam konteks ekonomi abad ke-21. Karena sifat pekerjaan terus berkembang, ada peningkatan kesadaran akan perlunya sistem pendidikan untuk mempersiapkan siswa untuk berbagai jalur karir. Visi DW tentang pendidikan holistik yang menggabungkan keterampilan praktis dengan pengetahuan akademis menawarkan wawasan berharga untuk mengatasi hal ini. Tantangannya, dengan memberikan pendidikan yang luas dan seimbang kepada siswa, kita dapat membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang di dunia yang berubah dengan cepat. Gagasan DW juga resonansi dengan diskusi terkini tentang tujuan pendidikan dan peran sekolah dalam masyarakat. Di era pengujian standar dan langkah-langkah akuntabilitas, seruan DW untuk pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada siswa berfungsi sebagai peningkat yang kuat dari tujuan pendidikan yang lebih luas. Keyakinan akan pentingnya menumbuhkan pemikiran kritis, kreativitas, dan tanggung jawab sosial menantang kita untuk memikirkan kembali metrik yang kita gunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Dengan merangkul visi DW, kita dapat bekerja menuju sistem pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan pribadi seutuhnya. Sebagai kesimpulan, filsafat pendidikan John Dewey menawarkan pendekatan yang abadi dan transformatif. Visi tentang apa yang bisa dan seharusnya dilakukan oleh pendidikan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemikiran kritis, mempromosikan pembelajaran eksperiensial, menekankan interaksi sosial, dan mengintegrasikan pendidikan vokasional dan akademis. Pendidikan terus bergema di kalangan pendidik kontemporer. Ide-ide DW menantang kita untuk melampaui konsep pendidikan yang sempit dan utilitarian, untuk merangkul konsep pendidikan yang lebih holistik, pendekatan inklusif yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas kehidupan. Saat kita menavigasi tantangan dan peluang abad ke-21 ini, visi DW memberikan panduan yang berharga untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua pelajar. Nah, sini kita lanjut diskusi mengenai pertanyaan. Mengapa sih DW itu percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman? Oke, izin menjawab. Nah, DW ini menekankan bahwa pengalaman adalah fondasi utama dalam proses belajar. Nah, DW ini berargumen bahwa
pengalaman langsung membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Misalnya nih, nah siswa yang belajar tentang ekosistem melalui observasi di lapangan dapat lebih memahami konsep keterkaitan antara makhluk hidup daripada hanya membaca tentang di bukunya. Nah, pengalaman nyata mendorong siswa untuk mengaitkan teori dan praktik, nah dan memperkuat pemahaman mereka. Menurut saya begitu. Jadi pengalaman tuh contohnya tadi apa dengan Ya, praktek observasi hewan Iya, dan tumbuhan. itu kan contohnya. Contohnya kalau contoh observasi tumbuhan tuh kayak mengamati Ya strukturnya, strukturnya misal dari akar sampai daun sampai buah begitu, bagaimana tumbuhnya, nah ya taruhlah gitu. Tapi selain itu, kalau tidak bisa di luar ruangan, bisa dengan menonton video nggak sih? Oh, tentu bisa. Sekarang ini kan zaman modern nih. Nah, kita bisa menontonnya melewati video-video pembelajaran dari YouTube, TikTok bisa juga, ya dan sebagainya lah. Kalau zaman dulu, berarti langsung ke lapangan. Bisa dibilang begitu, tapi tidak juga. Guru itu terkadang menjelaskan lewat papan tulis. Berarti cuma kalau di papan tulis cuma pemahaman secara materi gitu. Ya enggak lah, terkadang digambar melalui papan tulis. Tergantung gurunya. Nah itu dia, guru harus berpikir. Bisa dalam segala hal. Iya. Nah, terus bagaimana Dewi itu mendefinisikan peran guru dalam pendidikan? Nah, Dewi sendiri itu melihat guru itu sebagai fasilitator dan panduan dalam proses belajar. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong eksplorasi, diskusi, dan kolaborasi. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sejarah, guru dapat meminta siswa untuk menyelidiki peristiwa tertentu dan kemudian membagikan temuan mereka kepada kelas. Alih-alih menyampaikan semua informasi secara langsung, ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil contoh itu dari informasi-informasi terkini. Di sini juga kita pasti menggunakan teknologi gitu kan. Berarti di sini siswanya yang mencari informasi lebih lanjut tentang suatu sejarah gitu. Bisa juga kalau langsung sama-sama kan di sini kan, karena nanti bakal ada yang namanya diskusi kan. Bisa mereka menyatukan semua sumber-sumber mungkin. Terus mengapa Dewi itu menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat demokratis? Baik, biar saya menjawab. Nah, menurut saya ini si Dewi ini percaya bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk masyarakat yang demokratis. Nah, Dewi ini berargumen bahwa pendidikan yang baik mengajarkan nilai-nilai kerjasama, empati, dan toleransi. Nah, contohnya yaitu proyek kelompok di mana siswa harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Nah, tidak hanya membantu mereka belajar konten, tapi juga mengajarkan mereka cara berinteraksi dan menghargai perspektif orang lain. Nah, ini mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Jadi dengan membuat seperti apa tadi, belajar konten-konten video mengenai pembelajaran tuh, siswa dapat dapat memahami, terus dapat belajar lebih lagi sih dengan membuat video. Ayo, ini kan zaman modern. Nah, jadi kan tadi itu kan kalau pembelajaran tradisional itu kan banyak hafalannya tuh. Nah, jadi mengapa sih Dewi itu menolak pendekatan pendidikan yang berfokus pada hafalan? Nah, izin menjawab, Dewi menolak pendekatan yang berfokus pada hafalan itu karena ia percaya bahwa pembelajaran harus melibatkan pemahaman dan aplikasi konsep.
bukan sekedar mengingat informasi saja. Contohnya ini dalam pelajaran sains, siswa yang hanya diminta menghafal rumus tanpa memahami prinsip di baliknya. Mungkin kesulitan menerapkan rumus tersebut dalam situasi nyata. Namun, Dewi mendorong metode pengajaran yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan memahami daripada hanya mengingat. Betul sih, memang begitu. Karena kan manusia itu lebih mengingat apa yang telah dialaminya daripada yang diajarinya. Itu tuh bisa dibilang kita tuh bukan menghafal tapi memahami sesuatu dari sih. Dengan kita paham sesuatu, oh misalnya pohon ini warnanya hijau, terus Hijau tuh? daunnya hijau, daunnya hijau, terus pohonnya coklat, terus akarnya mungkin serabut atau apa. Daripada kita menghafal sebanyak-banyak ida, berarti dengan memahami itu kita kayak tergambar nggak sih di pikiran gitu. Ya. Betul juga ya, Sa. Betul juga. Nah, kita tuh biasanya tuh kan kalau menghafal, cuman kita tidak tahu cara mengaplikasikannya gimana. Jadi itu percuma hanya hafalan. Cuman tahu rumus, cuman tidak tahu cara penggunaan rumusnya. Oh. Nah, berpikir. Nah, jadi kita bicara kayak serigap. Baru 21. Masih ada 40, 39, 21. Nah, mending main kompangan. Oke. Nah, jadi bagaimana sih Dewi itu melihat hubungan antara pendidikan dan perkembangan sosial? Nah, Dewi itu melihat pendidikan itu sebagai proses sosial yang bukan hanya membantu siswa untuk mengembangkan keterampilannya gitu secara individu, tetapi juga memahami isu-isu sosial yang lebih besar. Nah, misalnya dalam proyek kelas yang membahas masalah kemiskinan nih. Nah, siswa itu belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan sosial sekaligus mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab. Ini juga mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik di masyarakat. Jadi secara tidak langsung dengan orang tua membahas masalah kemiskinan tuh jadi mereka tahu gitu. Oh, jadi banyak warga-warga di negara tuh yang masih tergolong miskin dan kurang berkecukupan. Jadi mereka tuh mungkin di dalam hatinya gitu bisa tertarik untuk mungkin berempati dengan membantu sesama gitu, mungkin dalam finansial atau kebutuhan sehari-harinya. Nah, jadi kalau untuk kegiatan sosialnya, kalau di ruang lingkup anak SD, kira-kira apa kegiatan sosial yang cocok untuk mereka? Berbagi makanan, berbagi bekal. Misalnya ada Derma. Aku udah sebut Derma, sumbangan. Ya. Sumbangan maksudnya. Oh, misal ya kan Kan dulu sumbang- waktu SD tuh ada kalau nggak ada sih yang meninggal, kayak sumbangan nyumbang beras, beras. apa uang gitu. Ada. Wah, SD kamu udah pasti. Terus selain sosial tuh juga selain sumbangan, orang tuh juga biasanya kayak bersih lingkungan sekitar tuh termasuk itu nggak sih? Kegiatan Itu sosial. kegiatan sosial. Karena kan dia kan Iya, iya. melibatkan orang lain juga. Membersihkan lingkungan tempat sekolah mereka, sekitar sekolah. Masih kota banget. Nah, mengapa sih Dewi itu berpendapat bahwa kurikulum harus fleksibel? Oh, biar saya menjawab ya. Nah, Dewi ini memiliki pendapat kalau kurikulum harus fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan minat siswa yang beragam. Nah, misalnya jika siswa menunjukkan minat dalam teknologi,
Nah, guru dapat memasukkan proyek yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi atau robotika. Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran agar lebih relevan bagi siswa maksudnya. Nah, yang untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Nah, jadi guru tuh seperti menggunakan metode-metode apa tadi? Robotika. Itu kan, ya itu semisal basicnya di situ. Oh, berarti bisa dengan aplikasi. Sekarang ini kan udah ada kayak Infocus kan untuk pembelajaran tuh supaya tidak membosankan dihadapkan dengan buku dan buku. Jadi sekarang tuh bisa dengan kayak PPT yang lucu-lucu, kayak yang colorful, yang menarik bagi apalagi siswa-siswa SD. Tapi emang siswa-siswa SD itu boleh belajar menggunakan teknologi macam handphone atau laptop? Enggak, kan Belum sekarang Kan itu gurunya yang pakai. Infocus. Iya, pakai Infocus bukan pakai Oh. handphone. Jadi guru itu juga menjelaskan atau siswa disuruh, guru itu mengambil pelajaran tuh dari buku. Jadi siswa mungkin disuruh belajar dulu di buku, memahami si materinya, terus guru dengan Infocus tuh guru menjelaskan lebih detail pada tuh buat itu lah kayak metode seperti game apa yang lebih bisa biar siswa tuh lebih ingat gitu dengan materinya, soalnya dengan pelajaran yang menyenangkan. Jadi itu kembali ke metode sang guru agar bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik dan berkesan begitu kan? Ya. Nah, jadi bagaimana sih Dewi itu menjelaskan konsep pengalaman yang reflektif dalam pendidikan? Dewi menjelaskan pengalaman reflektif sebagai proses di mana siswa merenungkan pengalaman mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Misalnya setelah menyelesaikan proyek kelompok, siswa dapat diminta untuk mendiskusikan apa yang mereka diskusikan, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka dapat menerapkan pembelajaran tersebut di masa depan. Proses pembelajaran dan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, jadi di sini ini kan dia menyelesaikan proyek kelompok, terus siswa diminta untuk berdiskusi. Jadi habis orang tuh berdiskusi, mereka bisa mempelajari lebih dalam dan dapat menerapkan pembelajarannya tuh di masa depan. Itu gimana sih? Bagaimana? Itu kan habis diskusi itu kan pembelajarannya itu bisa diterapkan di masa depan. Maksudnya tuh gimana? Contohnya? Pembelajaran diajarkan pada saat ini Bisa diterapkan di masa depan. Pembelajaran ini bisa diterapkan di masa depan. Mudah contohnya. Matematika nih. Misal kita belajar tambah-tambahan, itu bakal berguna dalam bidang perdagangan. Dan juga semisal bahasa Indonesia, kita semisal dengan orang dari pulau atau provinsi luar kan tidak mungkin itu bahasanya sama. Iya. Nah, jadi otomatis kita berkomunikasi melalui bahasa Indonesia. Itu basic sih. Mulai cok. Nah, terus mengapa Dewi itu percaya bahwa pendidikan itu harus melibatkan kolaborasi antar siswa? Nah, Dewi ini percaya bahwa kolaborasi antar siswa penting untuk pengembangan keterampilan sosial dan interpersonal. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek,
Siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk menyesuaikan tugas, memfasilitasi diskusi, dan berbagi tanggung jawab. Nah, contohnya dalam proyek penelitian, siswa dapat melakukan riset bersama dan membagikan temuan mereka yang tidak hanya memperkaya pembelajaran mereka, tapi juga membangun rasa saling percaya dan kerjasama. Oh, jadi dia tuh kayak siswa tuh sekarang nih SD udah ada belum kayak belajar pakai mikroskop? Belum. Belum ya? Masih belum. Mentok-mentok SMP. Udah Jadi tahu ya selain- kurikulum merdeka sekarang? Ya, ada tuh. Tapi kayaknya belum. Kalau SD belum. Persis. Ya, sana. Jadi ini contohnya proyek penelitian apa? Penelitian. Pendek. Contohnya itu kan proyek penelitian. Penelitiannya tuh kayak penelitian itu nggak sih? Contohnya kayak disuruh meneliti ini Itu penelitian di mana? waktu SD. Oh, SD. Penelitian berarti bisa dengan meliti itu ya dari sih kayak pohon, misalnya pohon jambu. Iya sih, emang. Penelitian masalah juga bisa, misalnya terjadi kebanjiran. Nah, mereka sambil main air, sambil meneliti penyebab terjadinya, dampak dari banjir, faktor utama banjir. Bisa gitu. Oh, Tapi banjir kecil Nah, intinya kan pengalamannya. Itu bisa juga ya kayak tadi tuh ke alam dulu kan pasti penelitian itu kan awalnya kan dideskripsikan dulu nih secara garis besar apa yang dia lihat. Nah baru nanti kan ditelisik lebih dalam kenapa dia bisa seperti ini. Kali-kali kan aja kan di sini. Lah, diam dulu. ini Diam Dixon ini mantap nih. Terus terus. Aku nak nanya, boleh tak? Enggak. Tidak. Silakan. Bertanya. Nah, Kita balik. berdiskusi. Nah, Oh, merajuk apa? wah maju abangnya ya. Sudah. Nah, kayak mana sih Aika? Bagaimana sih Dewi ini menghubungkan pendidikan dengan pembelajaran seumur hidup? Oke baik, izin saya menjawab. Nah Dewi ini menghubungkan pendidikan dengan pembelajaran seumur hidup tuh dengan menekankan pentingnya adaptasi dan keinginan untuk belajar sepanjang hidup. Ia percaya bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang terus mencapai pengetahuan baru. Misalnya dengan mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas, mereka belajar untuk mengeksplorasi minat baru dan mempertahankan rasa ingin tahu. Nah, di sini tadi ada dikasih tahu mengenai pembelajaran mandiri. Nah, maksudnya di sini mandiri itu tuh cara tidak langsung tuh bukan dari awal sampai akhir kita jalani sendiri. Pasti kita itu tuh kalau dalam namanya belajar itu kan butuh teman atau rival. Guru juga perlu. Nah, jadi dia tuh pembelajaran mandiri itu tuh mungkin dimaksud sendiri itu tuh keingintahuan sendiri. Bukan berarti sendirian gitu. Pasti kalau kita belajar itu butuh pendamping kan gitu. Oh, aku tahunya contohnya tuh kayak kita tuh kan ini ada ekstrakurikuler kan tadi. Nah, contohnya kita mau ekstrakurikuler tari. Itu di situ kan awalnya tuh kita diajarin dulu nih bagaimana cara olah tubuh, bagaimana gerakan-gerakannya. Nah, setelah itu baru kita tuh seperti rasa ingin tahu kita kayak mau buat tarian baru Iya, kita gitu. coba sendiri. Berlatih sendiri dengan olah tubuh atau gerakan-gerakan yang kita sudah ketahui sebelumnya. Ya benar. Menambah? Enggak. Nanya. Nah, mengapa Dewi itu percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan siswa? Relevan. Karena Dewi itu percaya bahwa pendidikan itu harus relevan untuk membuat pembelajaran bermakna bagi siswa. Nah, jika materi pembelajaran tidak relevan dengan pengalaman hidup mereka, siswa akan merasa terputus dari proses belajar. Nah, sebagai contohnya itu,
dalam mata pelajaran matematika, guru tuh dapat menggunakan contoh nyata seperti perhitungan biaya dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bagaimana matematika dan kehidupan sehari-hari ini membantu siswa melihat nilai praktis dari apa yang mereka pelajari. Nah, kayak yang pernah dijelaskan sebelumnya itu, contohnya aja dalam pendidikan matematika, kita menghitung berapa suap kita makan, berapa biaya yang kita keluari dalam sehari, misalnya berapa uang jajannya, terus berapa habisnya uang jajan tersebut, seperti itu. Itu kan termasuk dalam pendidikan yang relevan di kehidupan nyatanya siswa itu sendiri. Iklan dulu. Nah, jadi pendidikannya kan harus relevan sama kehidupan siswa ya. Dia tuh harus relevan juga nggak sih sama perkembangan zaman sekarang itu? Perkembangan zaman sekarang. Iya. Karena kalau nggak relevan sama perkembangan zaman sekarang, misalnya kita pakai metode zaman-zaman dulu, apakah itu tuh masih apa ya bahasanya kayak? Apakah itu tuh masih berpengaruh besar sama pendidikan yang sekarang, cara mengajar yang sekarang? Enggak sih, kalau zaman dulu tuh kan apa ya, semua tuh kayak susah, nggak ada cara yang praktis kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan udah ada handphone yang kita bisa belajar tuh dari mana-mana, dari video-video pembelajaran. Kalau zaman dulu tuh kan kita contohnya saja pembelajaran zaman dulu tuh harus bisa memahami dan menghafal materi. Soalnya mereka itu belum bisa melihat contoh-contoh nyata atau contoh-contoh dari video pembelajaran itu. Jadi emang pembelajaran sekarang tuh harus ditingkatkan sesuai dengan eranya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan eranya, itu pembelajaran tuh bakal membosankan dan kayak apa sih, ketinggalan zaman. Masa belajarnya masih kayak gini, zaman udah modern. Tapi emang pembelajaran zaman dulu tuh nggak tahu kenapa bahkan lebih bisa membuat siswanya pintar, karena mereka itu guru itu lebih mendisiplinkan siswanya. ya Kalau sini kan dicuil dikit lapor. Nah, beda kan dengan dulu. Dulu dipecut-pecut apa-apa tuh. Itu membuat iya iya apa-apa. Hah? sudah ya Gitu. Mau 38. Ya kan pindah tempat bukan Pindah saya ke kan? Solo. nanggung 20 menit lagi woi. Solo kan? Jadi gimana alasannya pindah? Iya, nanti kan tinggal di aja. Kan Belang dulu sekarang pindah. Pindah aja tadi. Jangan yang diri sendiri. Bismillah. Gak apa-apa lah, backsound Karena kita kan tidak kenal. kenal kan? Ayo hilangin suaranya. Insya Allah. Ini harus produk Pak. Ya, tidak kan gitu. Yuk, kita lanjutkan. Maaf, tadi ada gangguan sedikit dari cutting. Oke. Nah, Emang boleh menyalahkan cutting seperti itu? Oh, emang loh. Nah, ada pakai sama kita sama. Apa cutting? Tadi kalau udah salah. Aku baru suka ini. Yuk. Apa? Nah, duluan lah. Terus, Aku udah materi. bagaimana Dewi melihat pentingnya pendidikan keterampilan hidup? Nah, DW itu menekankan bahwa pendidikan harus mencangkup keterampilan hidup yang membantu siswa menghadapi tantangan sehari-hari. Misalnya, program pendidikan yang mencangkup pengelolaan keuangan pribadi atau keterampilan komunikasi dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk kehidupan di luar sekolah. Dengan belajar keterampilan praktis ini, siswa tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka. Oh, jadi mereka tuh harus punya
harus belajar keterampilan tuh dari kecil seperti mengatur keuangan sendiri, di situ cara berkomunikasi baik di lingkungan sosial. Bukan belajarkan harus di sekolah. Iya. Nah, kenapa sih Dawi ini menekankan pentingnya keterlibatan emosional dalam pendidikan? Karena keterlibatan emosional itu sangat penting untuk proses belajar. Ia berargumen bahwa emosi mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa. Misalnya nih, jika siswa itu merasa terhubung dengan topik yang mereka pelajari seperti isu lingkungan, mereka akan lebih termotivasi nih untuk belajar dan berkontribusi dengan mengaitkan pembelajaran dengan perasaan dan nilai-nilai pribadi. Siswa dapat lebih mudah terlibat secara aktif. Nah, terus bagaimana Dewi itu menggambarkan pentingnya pemecahan masalah dalam pendidikan? Nah, Dewi ini menggambarkan pemecahan masalah sebagai inti dari proses belajar. Ia percaya bahwa siswa harus dilatih untuk menghadapi masalah secara kritis dan kreatif. Dalam kelas, guru dapat memberikan situasi masalah nyata dan meminta siswa untuk mencari solusi, seperti merancang kampanye untuk mengurangi sampah di sekolah. Ini tidak hanya mengajarkan keterampilan berpikir kritis, tetapi juga membantu siswa merasa lebih terlibat dan memiliki dampak positif. Jadi dia tuh Lebih menekankan untuk mencari solusi. mencari solusi dari suatu masalah gitu kan. Iya. Contohnya kayak masalah yang biasa dihadapi anak SD itu apa sih? Mungkin kalau untuk anak SD itu mungkin lingkungan sekolah yang banyak sampah gitu gak sih? Itu lebih apa namanya? Lebih gampang digapai. Kalau kampanye ini berat banget untuk anak SD kayaknya. Kampanye beda tahu. Iya. Kampanye juga anak SD itu tak gampang. Jadi kita tuh bisa kayak lebih menekankan kayak masalah apa tadi sampah kan? Ya, lebih ke kebersihan lingkungan. Nah, jadi emang sih kalau untuk masalah sampah sendiri itu tuh emang harus diajarkan dari mereka kecil gitu agar tetap biasa. Nah, yang suka membuang sampah sembarangan tuh pasti mereka tuh juga sudah terbiasa membuang sampah sembarangan dari kecil. Jadi mereka tuh kayak udah biasa sih. Cuma faktor kebiasaan ya. Apa biasa anak muda no. Iya. Mau lihat aku. Nah, mengapa sih si Dewi ini percaya kalau pendidikan itu harus memfasilitasi kebebasan untuk berpikir? Masa aku jawab. Tapi cuma, kau tahu nggak? Kau tahu tadi? Nah, ini menurut gua sendiri ya, saya Nah, ini menurut pendapat pribadi. Kamu ditanya tadi. Siap, salah. Nah, menurut saya sih, Mas siap. ya, Lanjut. nah si Dewi ini memiliki argumen kalau kebebasan untuk berpikir itu adalah syarat untuk inovasi dan kemajuan sosial. Nah, misalnya dalam diskusi ini, guru dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang tentang isu sosial yang mendorong mereka untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan mempertahankan argumen yang mereka miliki. Nah, jadi begitu, beda tahu. Oh, begitu. Wow.
Nah kan dia tuh karena kayak kebebasan berpikir karena siswa SD itu emang tidak bisa kayak cuman dibatasi pemikirannya. Seperti kayak ibu tadi tuh ada bilang kayak apa sih, jawabannya tuh hanya satu itu aja gitu, nggak ada yang lain. Kayak mereka tuh kayak cuman berpikir tuh menurut buku, menurut gurunya, tapi mereka tidak bisa berpikir menurut mereka sendiri. Lalu mengapa harus adanya dengan kebebasan berpikir? Guru juga harus mengajarkan seperti itu. Jangan mematikan pola pikir siswa. Jadi jangan berpatok pada buku gitu maksudnya. Nah, jadi kan kalau dia berargumen, berpendapat kan pasti ada pendengar nih kan. Nah, jadi bagaimana sih Dewi itu menjelaskan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar ini? Nah, menurut saya sih kalau dalam interaksi sosial itu ya, nah interaksi sosial itu sendiri adalah elemen kunci dalam pembelajaran. Nah, siswa itu belajar lebih baik ketika mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Misalnya nih, kita melalui diskusi kelompok atau debat nih. Nah, siswa dapat saling mengajukan pertanyaan dan berbagi ide, memperkaya pemahaman dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Nah, jadi interaksi ini juga dapat membangun keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kerjasama itu ya. Ya, kerjasama, komunikasi dan kerjasama antar siswa. Jadinya tuh apa tadi, diskusi kelompok atau debat. Ya sih emang untuk debat itu sendiri kan kita tuh pastinya berinteraksi kan antar siswa. Sedangkan kita kayak berdiskusi seperti ini saja, kita saling berinteraksi tentang masalah atau tentang materi yang sedang kita pelajari itu sendiri. Yes. Terus mengapa tuh Dewi itu menganggap pembelajaran itu sebagai proses yang berkelanjutan? Oke, mengapa Dewi itu menganggap pembelajaran sebagai proses yang berkelanjutan? Karena Dewi menganggap pembelajaran itu sebagai proses yang berkelanjutan karena ia percaya bahwa setiap pengalaman membentuk cara siswa memahami dunia. Nah, ia menekankan bahwa pendidikan tidak berhenti di sekolah, melainkan berlangsung sepanjang hidup. Misalnya nih, siswa yang terlibat dalam kegiatan komunitas setelah lulus akan terus belajar dan beradaptasi, mengembangkan keterampilan baru dan memperluas pandangan mereka. Jadi di sini pun belajar itu memang tidak mesti di ruang lingkup sekolah gitu kan? Iya betul. Jadi ya memang dia tuh bisa meluas. Dan namanya kita belajar itu mungkin memang tidak akan berhenti sampai kita meninggal. Nah, jadi apa hubungannya antara teori dan praktik dalam pendidikan? Hubungannya teori dan praktik. Hubungan Kalau teori dan dalam pendidikan, teori, ya kan, teori dan praktik kan. Nah, kalau kita hanya menjelaskan suatu teori saja tanpa adanya praktik, itu tuh siswa tuh tidak akan mudah memahami suatu materi. Mereka hanya kayak seperti mengingat-ingat, tidak memahami. Ketika teori didampingi dengan praktik, mereka akan belajar, oh seperti ini, teorinya seperti ini, praktiknya seperti ini. Mereka tahu. Contohnya kalau kita lagi praktek biologi seperti kemarin, kalau kita hanya mempelajari materi tentang apa sih kemarin mikroskop itu Adam Hawa, Sel dan jaringan. ya kalau kita hanya mempelajari aja, tidak melihat sendiri bagaimana sih itu bekerja, kita tidak akan tahu bagaimana yang sebenarnya.
Jadi teori dan praktik itu sangat saling berkaitan ya. Kalau praktik tanpa teori juga tidak jalan. Memang praktik tapi kita tidak mengetahui bagaimana sih awalnya itu caranya aja. Tanpa kita tahu caranya, bagaimana caranya kita bisa praktek? Jadi seperti itu. Terus mengapa Dewi itu menekankan pentingnya lingkungan belajar yang positif? Nah, karena Dewi itu percaya bahwa suasana yang mendukung dan inklusif dapat meningkatkan motivasi siswa. Lingkungan yang aman dan mendukung mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Misalnya kelas yang menekankan penghargaan atas keberhasilan dan usaha serta mendukung siswa saat menghadapi kesulitan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan mereka. Nah, di sini kan positif nih. Kalau kita berkembang di lingkungan yang positif, insya Allah positif itu tuh pasti ada di kita. Cuman kalau lingkungan kita pun negatif, itu mungkin secara otomatis pun kita tuh akan terkena dampak negatifnya. Garis besarnya gitu aja. Nah, kalau kita sendiri nih yang negatif, tinggal di lingkungan positif. Nah, gimana? Apakah kita bakal merusak lingkungan positif atau kita bakal ikut arus di lingkungan positif itu? Nah, kita negatif nih. Kita cari lingkungan positif. Kan kalau kita sudah masuk lingkungan kan berarti orang dalam situ kan pasti lebih dari satu. Nah, sedangkan kita kan sendiri satu. Jadi kita menekan negatif itu sampai sekecil-kecilnya masuk ke lingkungan positif yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya pengembangan kita itu benar, pasti kita ke positif juga. Ya, contohnya adalah kayak apa sih? Kayak misalnya nih jeruk, 5 jeruk yang asam, tambah aja gula cuma 1 sendok, itu bakal kalah. Iya, karena besar. Karena lebih banyak, misalnya jeruk ini negatif, gulanya positif, bakal kalah. Kalau gulanya mungkin gula bisa diganti dengan susunya itu banyak daripada jeruk, itu kan bisa jadi lebih manis. Jadi positifnya itu ada. Tidak enak lah. Jeruk campur gula. Peralihan tuh pasti tidak enak. Contoh. Oke. Tandai. Patut dimusnahkan. Nah, jadi bagaimana Dewi itu melihat peran teknologi dalam pendidikan, apalagi di era kita yang sekarang ini, teknologi ini bisa menjadi media utama dalam pembelajaran. Dewi itu melihat teknologi itu sebagai alat yang dapat meningkatkan pengalaman belajar. Nah, dia tuh percaya bahwa teknologi itu harus digunakan untuk mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Nah, misalnya dengan penggunaan platform pembelajaran online dapat memberikan siswa akses ke sumber daya yang lebih luas dan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam proyek meskipun terpisah jarak. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan dapat menjadi lebih fleksibel dan menarik. Nah, contohnya itu seperti Zoom. Kita zaman corona dulu karena keadaan kita tentunya tidak bisa berinteraksi antar sesama kita secara langsung. Jadi kita berinteraksi secara maya dengan adanya teknologi itu dengan menggunakan Zoom, Google Meet, dan jadi kesimpulan tuh dari pemikirannya Dewi itu mengenai filsafat pendidikan tuh menggarisbawahi bahwa pendidikan tuh harus berorientasi pada pengalaman nyata dan interaksi sosial. Dewi itu percaya bahwa belajar tuh tidak hanya terjadi itu di dalam teks saja, tetapi melalui keterlibatan aktif siswa dalam situasi kehidupan sehari-hari.
Nah, ia itu juga menekankan pentingnya proses belajar yang berbasis pengalaman, di mana siswa itu diajak untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Nah, Dewi juga mengusulkan bahwa pendidikan itu seharusnya bersifat demokratis, inklusif, dan memperhatikan kebutuhan serta minat siswa. Proses pembelajaran itu harus diinterdisipliner, menghubungkan berbagai bidang ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Nah, melalui pendekatan inilah siswa tidak hanya belajar untuk menguasai pengetahuan saja, tetapi juga untuk membentuk karakter, sikap sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan penekanan pada refleksi dan evaluasi dalam proses pembelajaran, Dewi mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik. Akhirnya, filsafat pendidikan Dewi menunjukkan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga warga negara yang aktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, dari tadi kan kita membahas John Dewey. Nah, terus sekarang masuk ke biografinya tuh siapa sih John Dewey itu sebenarnya? Nah, jadi John Dewey itu hidup pada tahun 1859 sampai 1952. Dia itu adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran pragmatisme dan filsafat pendidikan progresif. Lahirnya itu pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. Dewey merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dalam keluarga yang berpendidikan. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan awalnya, Dewey ini melanjutkan studi di Universitas Vermont dan kemudian di Universitas Johns Hopkins, di mana ia pernah meraih gelar PhD. Nah, ia juga mulai mengajar di berbagai institusi pendidikan, termasuk Universitas Michigan, Universitas Chicago, dan Universitas Columbia. Nah, selama masa jabatannya, ia ini mengembangkan banyak teori dan praktek pendidikan yang dapat mengubah cara orang melihat pendidikan. Nah, Dewi itu sangat menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Ia percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari siswa dan bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan interaksi sosial dan pemecahan masalah. Ia menulis banyak karya termasuk Democracy and Education tahun 1916 dan Experience and Education pada tahun 1938 yang menguraikan pemikirannya tentang pendidikan dan demokrasi. Nah, sebagai seorang pragmatis, Dewey berpendapat bahwa pemikiran dan teori harus diuji melalui praktik, dan ia mendukung ide-ide demokrasi, keadilan sosial, dan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan politik, termasuk hak suara untuk perempuan dan pendidikan untuk semua. John Dewey meninggal pada tanggal 1 Juni 1952, tetapi pemikirannya tetap berpengaruh dalam bidang pendidikan dan filsafat hingga saat ini. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan progresif dan sebagai seseorang yang mendorong perubahan dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Nah, jadi John Dewey ini adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh ya pada masa tahun 1859 sampai 1952.
Dia tuh sudah pemikirannya itu sudah apa sih, di ambang batas gitu. Dia tadi katanya mengajar di mana? Berbagai universitas di Amerika lah tadi. Ya. Nah, tujuh. Bikin view makan dong. Cakep. Nah, jadi cukup sekian diskusi kami pada hari ini tentang filsafat pendidikan menurut John Dewey. Nah, kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan Penyampaian yang kurang tepat Dan juga penempatan lokasi kami. yang berpindah-pindah. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Nah, sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.